Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2369-2371. Kawasan villa di pinggiran kota Haiyan yang dekat dengan hutan pegunungan, memiliki iklim yang sesuai dan lingkungan yang elegan. Ada cukup banyak patroli keamanan di sini, yang sepertinya merupakan tempat tinggal orang kaya. Ini juga merupakan area villa yang dibeli oleh Mo Tianqing. Sebagai kegiatan untuk Mo Tianqing, Long Husan pada awalnya sangat rendah hati. Hal itu tidak menimbulkan keributan besar. Yang paling penting adalah Long Husan sibuk mengadakan festival Luotian dan tidak bisa menyisihkan banyak orang. Tapi Rao begitu, bisa membuat gunung naga dan harimau begitu diperhatikan, dan dia juga bisa melihat energi Mo Tianqing. Mo Tianqing bukan hanya instruktur generasi pertama gerbang Jiuxiao, tapi dia juga tidak sederhana. Ia dikabarkan memiliki hubungan dengan Dewa Lima Elemen, namun belum dapat dikonfirmasi. Sore ini, Mo Tianqing ada di sini untuk menerima banyak tamu, dan tetua Taihua sudah lama pergi untuk menghindari kecurigaan. Yang juga sederhana adalah Mo Kais dan lainnya. Karena mereka masih tidak yakin dengan sikap Mo Tianqing terhadap mereka tidak berani datang ke sini secara besar-besaran. Ada Mo Kais dan istrinya, Mo Kaihe, dan kemudian Mo Caixian. Hanya ada 4 orang, dan tidak ada satupun yang datang. Awalnya, Mo Caixian tidak ingin datang, tetapi dia menemukan Mo Ling yang tidak ada di sana. Mo Qingluan dan Mo Qingzu memiliki sedikit pengalaman di bidang ini. Jika dia tidak datang, mereka semua berasal dari pihak kakek ketiga, jadi dia harus mengikuti. Untungnya, sebelum dia datang ke kota Haiyan, orang tuanya secara khusus memberitahu dia sesuatu, jadi dia yakin bahwa dia harus terhubung dengan adegan berikutnya. Sebenarnya mereka berempat datang kemarin, tapi mereka tidak menyangka kalau mereka ada di sini. Mereka tidak melihat Mo Tianqing sama sekali, karena terlalu banyak orang yang datang menemui Mo Tianqing, dan mereka tidak bisa mengantre. Hal ini membuat mereka merasa tidak puas, namun tidak berdaya. Dibandingkan dengan status Mo Tianqing, mereka tidak layak disebutkan sama sekali, dan mereka tidak punya modal untuk melampiaskan amarah mereka. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya mereka mendapatkan seseorang untuk menjemput mereka. Ikutlah denganku, giliranmu. Pengunjungnya adalah seorang wanita berpenampilan cantik. Dia terlihat sangat murah hati dan sopan, tetapi kata-katanya dingin dan ringan, yang tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Namanya Mo Saqian. Dia adalah generasi ke-19 dari Mo His. Dia satu generasi dengan ayah Mo Lingyan. Itu hanya karena keluarganya menikah kemudian. Ketika dia lahir, dia baru berusia 25 tahun, tetapi dia telah dipanggil bibi oleh banyak generasi muda di keluarganya. Apalagi, Mo Tianqing telah tinggal di luar negeri selama ratusan tahun, dan putra serta cucunya dari beberapa generasi telah lama dimakamkan. Meskipun dia adalah budidaya guru surgawi pada awalnya, dia hanya hidup dengan ramuan untuk memperpanjang hidupnya. Hanya sedikit keturunannya yang bisa berlatih seni bela diri. Bagaimanapun, dia bukan keluarga seni bela diri. Jika Anda tidak bisa berlatih seni bela diri, Anda akan hidup lebih dari 100 tahun. Kecuali Mo Tianqing, Mo His tertua adalah generasi Mo Bingyuan, kakek dari Mo Lingyan, yang berusia lebih dari 90 tahun. Namun, setelah bertahun-tahun, generasi pertama putra dan putri Mo Tianqing telah terpencar. Mohisme saat ini bukanlah Mohisme Huizu, tetapi berpenduduk lebih dari 1000 orang, tipikal keluarga besar. Untuk keturunan ini, perasaan Mo Tianqing secara alami sangat lemah, dan hanya beberapa individu dalam keluarga yang dapat melihat matanya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa dia paling mementingkan orang tersebut, saya khawatir itu adalah Mo Saqian. Mo Saqian cerdas dan berbakat. Ia dikenal sebagai gadis berbakat di keluarganya yang cukup unik. Oleh karena itu, Mo Tianqing juga mengapresiasi cucunya generasi ke-19. Dia sering membawanya ke sisinya dan menunjukkan banyak orang penting padanya. Oleh karena itu, lingkaran pergaulannya jauh lebih menakutkan dibandingkan teman-temannya. Wawasan manusia super semacam ini juga membawa temperamennya yang luar biasa. Di hadapan Mo Kaihe dan yang lainnya, dia sangat bermartabat, tidak terlalu antusias atau dingin, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Sikap seperti ini tidak dapat dikembangkan dalam semalam. Terlihat bahwa dia juga sangat berkuasa dalam keluarga. Segera, di bawah kepemimpinan Mo Saqian, orang-orang akhirnya bertemu dengan Mo Tianqing.
Bagi nenek moyang mohisme yang legendaris, meski tidak ada emosi yang bisa dibicarakan, namun kekerabatan dalam darah adalah fakta yang tidak bisa diubah. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka berempat diam-diam memandangi leluhur. Saat ini, Mo Tianxing mengenakan jubah pelatihan. Meskipun dia berpakaian biasa, dia penuh semangat. Konon ia telah hidup selama 400 tahun, namun ia terlihat sangat energi dan tidak memiliki sikap tua. Bahkan jika itu adalah roh dari tuannya sendiri, itu mungkin tidak cukup seperti dia. Apakah ini nenek moyang yang telah hidup ratusan tahun? Mo Chaixian terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Beginilah penampakan seseorang yang telah hidup ratusan tahun. Mo Kaihe dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, mereka memperhatikan bahwa Mo Tianxing bukan satu-satunya orang di ruang tamu, tetapi juga beberapa orang besar lainnya. Orang-orang besar ini berasal dari berbagai keluarga dan memiliki reputasi yang sangat kuat di luar. Mokais berempat, langsung merasakan semacam tekanan yang tak terlihat, wajah tegang, dan hati agak gelisah. Mereka meremehkan pengaruh Mo Tianxing terhadap dunia luar. Orang-orang besar yang langka di luar berkumpul di sini sekarang. Sebaliknya, mereka tidak bisa membuat perbedaan meskipun mereka berbicara tentang hubungan darah, bukan? Leluhur. Sebagai generasi tertinggi dari 4 generasi, Mokais tentu saja harus berbicara. Tentu saja dia hanya bisa memanggil leluhurnya, tapi dia tidak berani memanggil mereka begitu saja. Sebenarnya, Mo Tianxing saat ini hanya memperhatikan Huizu Mohis, tidak berarti telah menerima Huizu Mohis. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mereka tidak bisa membuat kesalahan sampai mereka menerimanya. Dalam hal ini, Mo Tianxing hanya meliriknya sekilas, dan hatinya sedikit kecewa. Faktanya, apakah dia berdarah dingin dan tidak berperasaan seperti yang dirumorkan? Tidak. Karena dia manusia, dia harus memiliki belas kasih dan kedagingan. Orang-orang di luar mengira dia berdarah dingin dan tanpa ampun. Faktanya, jika dia benar-benar berdarah dingin dan tanpa ampun, dia akan pergi ke pegunungan dan menghilang sama sekali, dan dia tidak akan membawa Mosakian bersamanya untuk mendapatkan wawasan. Sebagai nenek moyang Mohisme, ia berharap agar keluarganya semakin kuat, dan semakin banyak talenta dan orang-orang berkuasa yang lahir dalam keluarga tersebut. Di masa lalu, dia acuh tak acuh terhadap sekolah Mohis di Provinsi Huizu, yaitu keluarganya sendiri. Alasan utamanya adalah keluarganya belum bisa berkembang. Sejak dia meninggalkan Tiongkok selama ratusan tahun, dia sangat memperhatikan tren keluarganya. Namun, ratusan tahun telah berlalu, dan Mohisme, dalam dekade terakhir ini, akhirnya mulai sedikit terkenal. Apa yang kamu katakan pada Mo Tianxing? Tentu saja, dia dapat memanfaatkan pengaruhnya untuk memperkuat sekolah Mohis di Provinsi Huizu. Namun, seperti yang ditegur Mo Bingyuan kepada Mo Lingyan sebelumnya, semangkuk air sulit untuk diratakan, tetapi sulit untuk diratakan. Jika Mo Tianxing membantu kaum Mohis di Provinsi Huizu, hal itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan orang lain dalam keluarga. Saat itu, keluarganya akan mendapat masalah, jadi dia memilih membiarkan Mohis di Huizu berkembang sendiri. Bab 2370. Sayangnya keluarga saya mungkin tidak memiliki banyak kemampuan. Saat ini, kami hanya menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan Rende dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, kami masih berada di Provinsi Huizu. Sejujurnya, Mo Tianxing benar-benar tidak puas. Jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk kembali ke Tiongkok, dia akan terus mengabaikan keluarganya dan membiarkannya berkembang atau mati dengan sendirinya. Yah, Mo Tianxing hanya menjawab dengan santai. Dia menyapu Mokais dan merasa bahwa Mokais terlalu biasa-biasa saja dan tidak berguna. Sebagai manusia yang telah hidup ratusan tahun, berapa umur penglihatannya? Dia tidak tahu orang seperti apa yang bisa dan tidak bisa menjadi berbakat. Melihat sikap formal Mokais, dia memiliki semangat kekeluargaan yang kecil. Orang seperti itu hanya bisa tinggal di kolam kecil dan tidak bisa membuat ombak. Jika dia diberi platform yang lebih besar, dia akan bermain-main sampai mati. Mata Mo Tianxing mengirim Zhao Sue lagi. Mo Kaihe menyapunya, dan akhirnya menimpa Mo Chaixian. Dia mengangkat alisnya dan berkata, siapa namamu, gadis kecil? Namaku Mo Chaixian, kata Mo Chaixian, sangat percaya diri dan bermartabat. Meskipun dia tidak sebaik Mo Sakian, dia patut dipuji. Ya, meski lahir di tempat kecil, tapi tidak terlalu vulgar, Mo Tianxing jarang memuji. Leluhur menyanjungku, pikir Mo Chaixian. Jika Mo Lingyan lebih baik di sini, dia juga belajar dari Mo Lingyan. Mungkin dia yang dekat dengan Zhu berkulit merah dan dia yang dekat dengan Mo berkulit hitam.
Dia memiliki lebih banyak kontak dengan Jericho Lee, yang membuat temperamennya banyak berubah. Dipuji gadis kecil kedua, penglihatan Mo Deiking menyapu beberapa orang, mengerutkan kening dan berkata, Ling angsa liar gadis itu. Hati Mo Kais berdebar kencang, dan dia dengan cepat menjawab, Ling Yan dia pergi bermain, tapi dia belum datang sekarang. Mo Tianqing mendengarkan, ekspresi wajahnya berubah, bajingan. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, orang lain tidak bisa datang, tapi hanya Ling Yan gadis itu yang harus datang. Kamu telah menutup telinga terhadap apa yang aku berkata. Begitu mereka mengatakan ini, mereka tercengang. Mo Kaihe dan Mo Kais keduanya menjadi pucat. Mo Caixian jauh lebih baik, tapi dia sedikit mengernyit, bertanya-tanya mengapa leluhurnya harus melihat Mo Lingyan. Menghadapi Mo Tianqing yang marah, mereka berempat tidak tahu harus berkata apa. Mereka khawatir jika mereka mengatakan sesuatu yang salah dan mengganggu Mo Tianqing, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku ingatkan kamu bahwa jika Ling Yan tidak datang ke pesta makan malam besok, keluargamu tidak akan memikirkan tentang Pan Long Fufeng di masa depan, dan aku tidak bisa mengaturmu lagi. Mo Kais dan yang lainnya bahkan lebih diam, menabuh genderang di dalam hati mereka. Mereka mulai menyesali mengapa mereka tidak menyatukan Mo Lingyan sebelumnya. Sebaliknya, mereka berhati-hati dan ingin berbaikan satu sama lain. Ini tidak seperti mencuri ayam. Haha, jangan marah. Anak muda selalu suka bermain. Bisa dimaklumi. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan sikap luar biasa duduk di sebelahnya berbicara. Dia menyentuh janggutnya, memandang seorang pemuda di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, Yu Dao ditakdirkan untuk bertemu ribuan mil, dan ada beberapa hal yang terlalu mendesak. Sayang sekali tuan muda kita telah pergi. Tidak ada apapun kali ini. Mendengar ini, wajah Mo Tianqing berubah dan berkata dengan cepat, apa yang dikatakan Huo memang benar, tapi tolong Haihan, saya pasti akan mengatur Ling Yan untuk bertemu Chunyu Shaozu. Wajahnya yang berubah-ubah, seperti membalik buku, secara alami terlihat di mata Mo Kais dan yang lainnya, yang juga mengejutkan mereka. Sebelumnya, Mo Tianqing masih bersikap dingin terhadap mereka, tetapi kemudian dia sangat sopan kepada orang tua itu. Siapa orang ini? Dari alamatnya, terlihat jelas bahwa identitas orang tersebut tidak biasa. Adapun apa yang dia katakan, Chunyu Shaozu. Mereka tanpa sadar memandang pemuda di samping lelaki tua itu. Meski mereka tidak mengenalnya, mereka punya firasat buruk. Mo Caixian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, leluhur, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin mengatur Ling Yan untuk bertemu dengannya? Apakah kamu tidak perlu menyelidikinya terlebih dahulu, Ling Yan sudah punya pacar? Satu sisi juga mengerutkan kening. Meskipun mereka memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Mo Bingyuan, beberapa hal sudah jelas, seperti hubungan antara Mo Lingyan dan Jericho Lee. Sebagian besar alasan mengapa mohisme dapat berkembang dengan lancar sekarang adalah hubungan antara Mo Lingyan dan Jericho Lee. Sekarang dengarkan maksud Mo Tianqing, sepertinya dia ingin memisahkan mereka berdua. Apakah itu terlalu berlebihan? Mendengar ucapan itu, Mo Tianqing tidak menjawab secara langsung, tetapi mengirimkannya dengan sangat samar, masalah ini jangan, tidak perlu kamu mengaturnya, sekarang semuanya tidak bisa kamu atur. Aku. Peri warna tinta sangat tidak yakin, hanya ingin membantah, melihat tinta Hariking mata dingin menyapu. Urusan perkawinan anak-anak pada awalnya diputuskan oleh orang tuanya, dan ada beberapa hal yang tidak dapat dipahami pada level Anda. Saya akan memberikan pendapat tentang masalah ini, dan itu tidak akan merugikan Anda. Mo Tianqing berkata pada dirinya sendiri, pada saat yang sama, dia menunjuk ke orang-orang di sampingnya dan berkata, selain itu, apakah kamu tahu asal-muasal Huo? Bintang-bintang, menilai hidup dan mati seseorang, dan menghembuskan nafasnya untuk meratakan gunung di luar halaman. Jika bukan karena Chunyu yang memberikan bantuan padaku, aku khawatir kamu akan pergi menemui Raja Neraka. Kata-kata ini membuat wajah keempat orang yang marah itu tiba-tiba berubah. Khususnya, Mo Kais, Mo Kaihe dan Zhao Sui sangat ketakutan sehingga mereka tidak percaya bahwa lelaki tua itu memiliki keterampilan yang begitu kuat. Apakah ini masih manusia? Ini peri. Namun, Mo Caixian tampak jauh lebih tenang, karena hari itu di Yunlan Feng, dia telah melihat keterampilan Jericho Lee, jadi dia tahu bahwa ada beberapa orang dengan kemampuan tak terduga di dunia. Namun, dalam pikirannya, orang ini mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Jericho Lee. Tentu saja, aku tidak bertele-tele. Lagi pula, di era ini, kebebasan cinta itu penting. Masalah ini atau menunggu besok malam orang datang lagi, gadis Ling Yan punya pacar,
Aku tahu, aku akan memberinya kesempatan untuk bersaing, biarkan dia dan Tuan Kecil Chunyu berkompetisi. Tapi sejujurnya, Ling Yan tinggal di tempat yang kecil. Dia tidak tahu bagaimana memilih setelah besok malam. Kalau begitu, kamu tidak bisa menghentikannya. Mo Tianqing juga merupakan kata-kata yang tajam, sehingga Mo Kais dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan bahkan tidak tahu bagaimana membantahnya. Haha, kompetisi. Kalau begitu aku benar-benar tidak keberatan bersaing dengannya. Itu tergantung apakah dia memiliki kemampuan untuk bersaing denganku. Chunyu Shaozu tersenyum saat ini, dan tubuhnya memancarkan momentum yang mengerikan, yang membuat keseluruhan penonton merasakan tekanan yang kuat. Selanjutnya, awalnya juga ingin menyangkal peri warna tinta Mo Tianqing, hati bertepuk tangan Deng, merasa lebih buruk. Bab 2371. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya kita terjebak. Zhao Sue terlihat khawatir. Mo Kaihe tampak marah. Mo Chaixian memandang mereka dan berkata, sekarang apakah kamu masih berpikir bahwa nenek moyang benar-benar ingin mengabadikan Mohis? Beberapa orang di tempat, sebelum fantasi batin, semua hilang. Sampai sekarang, jika mereka masih tidak dapat memahaminya, itu benar-benar bodoh. Tujuan utama kembalinya Mo Tianqing adalah untuk menggunakan mohisme, tidak menerima mohisme sama sekali. Berkat angan-angan mereka, mereka memiliki ilusi untuk berbalik. Aduh. 1000 kata berubah menjadi desahan yang dalam. Angsa liar Moling tidak datang, Mo Tianqing jelas tidak repot-repot memperhatikannya, dan mengirimnya pergi dalam beberapa menit. Sebelum pergi, beberapa orang menemukan bahwa Mo Tianqing sangat antusias dengan Tuan Kecil Chunyu, dan hatinya menjadi lebih sedih untuk sesaat. Dalam perjalanan pulang, ketiga tetua itu terdiam. Mereka bertanya pada diri sendiri bahwa mereka adalah manusia roh dalam keluarga mereka, tapi kali ini mereka merasa seolah-olah dianggap idiot. Segera setelah saya kembali ke hotel, Lumut dan yang lainnya berkumpul di sekitar saya. Bagaimana kabarmu? Pernahkah kamu melihat leluhurmu kali ini? Mos bertanya dengan penuh perhatian. Begitu, kata Mo Chaixian dengan santai. Nah, apa yang dikatakan nenek moyang? Tanya Lumut dengan senang hati. Begitu kata-kata ini keluar, Mo Kai yang menariknya, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat betapa jeleknya penampilan mereka? 7 paman dan 7 saudara perempuannya, yang selama ini dipuji sebagai orang pintar di keluarganya, merasa sedih. Mo Qingluan mau tidak mau bertanya, Saudari Chaixian, apa yang terjadi? Mo Chaixian mengatakannya lagi. Setelah mendengar ini, Mo Kaiyang, Mo Sisi, Mo Qingluan dan Mo Qingzu semuanya tercengang dan marah. Benarkah itu maksud nenek moyang? Apakah dia gila? Mo Qingzu adalah orang pertama yang melompat, dia pikir siapa yang akan memutuskan saudara iparnya. Apakah dia benar-benar mengira kita menginginkannya? Set, pelankan suaramu. Bagaimana jika sampai ke telinganya? Zhao Sue memelototinya. Itu tidak benar, kakak ipar ketujuh. Kamu biasanya pintar. Apa kamu tidak mengerti maksudnya? Mo Qingzu sangat marah. Dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga kita. Apakah kamu ingin membantunya berbicara? Wajah Zhao Sue sedikit malu, dia mungkin. Apa, mungkin? Jika dia benar-benar peduli dengan keluarga kita, dia tidak peduli dengan keluarganya. Mengapa dia peduli dengan orang luar? Apakah dia memperlakukan keluarganya seperti ini? Mo Qingzu adalah penggemar berat Jericho Lee. Dia tidak menerima orang lain sebagai saudara iparnya. Dalam analisis terakhir, sekolah Mohis di Provinsi Huizhou terlalu lemah, dan sikap dinginnya normal. Jalan memutar Mo Kais yang canggung. Paman ketujuh, kamu masih menipu dirimu sendiri. Mo Qingluan tidak dapat menahannya. Sejak awal dia tidak menyukai keluarga kami. Meski perkembangan Mohisme memang kurang bagus, namun tidak bisa dibandingkan dengan momentum perkembangannya di luar negeri. Kami adalah saudara yang miskin, dan kami tidak bisa mengikutinya. Titik. Tapi karena dia tidak menyukai saudara kita yang malang, mengapa dia harus menunjukkan kesopanannya kepada kita? Serius mengirimkan undangan untuk mengundang kita pergi, hasilnya membiarkanmu duduk di bangku, berjabat tangan. Itu hal yang manusiawi. Untungnya, saya tidak pergi dengan saudara perempuan saya, kalau tidak saya akan kehilangan kesabaran. Ini lucu. Ketika kami perlu memanfaatkan kami memikirkan kerabat kami yang malang. Dia mengira kami anjing. Datang dan pergi sekaligus. Mo Qingzu memutar matanya dan terus bersenandung dengan dingin. Pada saat ini, Mo Kaiyang berpikir sejenak dan berkata, saya setuju dengan Qingzu. Mungkin Lao Zong sendiri memiliki beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, atau dia juga peduli dengan mohisme.
Tidak peduli faktor apa yang dia pertimbangkan, itu bukan alasan untuk mempermalukan kita. Terlebih lagi, itu semua adalah pekerjaan rumah bagi kita untuk bertengkar. Sebenarnya, dia sudah tidak bersama kita selama ratusan tahun. Dia sama sekali orang luar. Jika dia benar-benar peduli dengan Mohisme dan ingin Ling Yan bertemu Chunyu Shaozu, dia bisa mengirim seseorang untuk berbicara dengan kita dengan sopan. Dia harus memiliki sikap pacaran. Bahkan jika dia memiliki status yang tinggi, konyol untuk mengadakan pertunjukan di depan keluarganya. Sekarang, bahkan Mus pun berbalik. Aku setuju dengan kakak Kayang. Aku benar-benar marah. Apa dia seperti itu? Dia besar, kita kecil, tidak sanggup. Bukankah Yifan sekarang kuat? Belum tentu dia lebih buruk dari kakaknya. Nenek moyang, kan? Tetapi ketika orang-orang datang menemui kita, mereka tidak semuanya sopan. Saya pikir orang tua itu hanya menggoda kita. Saya akan memberitahu kakek ketiga untuk membangunkannya. Kita semua adalah orang pintar. Setelah fantasinya tertembus, kita bisa melihat wajah asli Mo Tianxing dengan jelas. Mo Kaihe duduk di kursi dengan wajah sedih dan terus menghela nafas. Ada apa? Paman Jiu, jangan berkecil hati. Kami kaum Mohis adalah keluarga kecil, kan? Tapi bukankah kehidupan kami baik? Kita harus meninggalkan prasangka kita dan tidak membiarkan orang lain memandang rendah kita. Mo Chaixian masih kesal. Semakin banyak pihak lain yang seperti ini, itulah alasannya. Kamu harus bermartabat. Kamu tidak menghargai dirimu sendiri, dan orang lain tidak akan menghormatimu, kata Mo Qingluan. Aduh. Masalahnya sekarang adalah nenek moyang sepertinya punya banyak pendapat tentang Ling Yan dan Yifan. Dia sepertinya bertekad untuk memisahkan mereka. Dia tahu bahwa tujuannya pada awalnya tidak sederhana, jadi kami tidak akan membuat keributan. Melihat ke belakang, saya tidak tahu bagaimana menghadapi Ling Yan. Zhao Xueping adalah orang yang cerdas ketika dia masih muda. Sekarang keadaannya seperti ini, dia merasa sangat malu. Dia berani. Mo Qingzu bersenandung dingin, dia benar-benar menganggap dirinya tak terkalahkan, kakak iparnya begitu kuat, dia tidak begitu gila. Ya, dengan amarah Yifan, aku tidak akan menyerah. Mo Qingluan mengangguk. Tapi Tuan Muda Chunyu terlihat sangat baik. Melihat sikap orang-orang besar itu, aku khawatir dia benar-benar memiliki kemampuan keabadian. Mo Kaihe khawatir dan murung. Yang lain juga memikirkan sikap hangat Mo Tianxing dan yang lainnya ketika mereka pergi, dan sikap terhadap mereka, hari demi hari. Di level Mo Tianxing, bisa dibayangkan seseorang yang pantas mendapatkan perhatiannya. Sekarang, Mo Qingzu mulai sedikit khawatir, saya tidak tahu apakah kakak ipar saya bisa mengatasinya. Pria itu kelihatannya sangat baik. Kamu tidak bisa menahannya. Orang hanya bisa menghilangkan kegelisahannya dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan.